menjelaskan tentang materi orientasi pengurus Simatur yang ke-2025 dengan materi fundamental organisasi. Jadi untuk roadmap pembelajarannya itu ada konsep organisasi, konsep kepemimpinan, struktur organisasi, komunikasi efektif, dan personal branding. Dan kesimpulan. Lalu untuk pertama itu ada konsep organisasi, di mana konsep organisasi ini sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja keras, kerjasama antar individu dikoordinasi secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Jadi untuk tujuannya mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu, membantu memaksimalkan sumber daya efisien dan efektif. Melalui struktur dan sistem organisasi bekerja dapat ditingkatkan menjadi wadah pembagian potensi keterampilan dan karir anggotanya dan membantu anggotanya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Lalu untuk unsur organisasinya, berupa unsur organisasi ada wadah, tujuan, dan orang-orangnya. Lalu untuk kelengkapan organisasi, yang pertama itu ada badan hukum atau legalitas, aturan atau landasan mendirikan organisasi. Lalu yang kedua ada struktur organisasi dengan pembagian fungsi dari tiap anggota dan jabatan yang diemban. Lalu yang ketiga ada program kerja, yaitu kegiatan atau agenda yang akan dijalankan. Dan yang terakhir ada dan yang terakhir ada atribut organisasi, yaitu identitas yang menjadi karakteristik suatu organisasi. Lalu ada budaya organisasi, yang pertama kolaborasi, kerjasama internal dan eksternal. Lalu ada inovasi, pengembangan baru organisasi. Dan yang ketiga ada sustainability, yaitu kemampuan bertahan dan berproses. Untuk permasalahan umumnya, yang pertama ada dana, terus yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga komunikasi, yang keempat administrasi, dan kelima program kerja. Hambatan organisasi. Hambatan organisasi ada beberapa yang perlu dihindari dalam berorganisasi. Yang pertama itu mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Lalu kedua, disiplin terhadap waktu. Tiga, rasa egoisme yang tinggi. Empat, minimnya komitmen anggota. Dan yang kelima, pemimpin yang tidak tegas. Lalu konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah leadership is influence, nothing more, nothing less. John C. Maxwell. A leader is one a leader one who knows that the way that goes the way and show the way. John C. Maxwell juga. Lalu untuk leadership functionnya, yang pertama ada instruktif, mampu mengarahkan dan memberi instruksi. Yang kedua ada konsultatif, maksudnya memiliki kemampuan mendengar dan memberikan solusi yang baik. Lalu ketiga ada partisipatif, berkontribusi secara nyata dan langsung dalam kegiatan. Dan yang terakhir ada delegate, memiliki kemampuan untuk menunjuk anggota lain untuk menjalankan tugas. Lalu leadership prinsipalnya, yang pertama ada inclusive, sense of empathy, kolaboratif, kesadaran bias, dan cultural intelligence. Lalu ada efektif, fleksibel, dan adaptif, time management dan time management. Lalu yang ketiga ada empowerment, lead by example, coaching, participating, decision making, showing concern, dan informing. Oke, yang ada leadership mitologi yang sebenarnya ini cuman mitologi doang, cuman myth atau mitos ya. Lalu ada leadership versus manajemen, kepemimpinan terkait dengan kepemimpinan anggota tim, dan berikutnya terkait dengan perencanaan dan anggaran. Lalu ada menghadirkan informasi, dengan manajemen menghadapi kontrol dan memecah masalah. Lalu kepemimpinan adalah sebuah kelompok informal dan informal, dan manajemen untuk formal, organisasi saja. Lalu kepemimpinan, seorang pemimpin dapatkan otoritas dari para pengikutnya, seorang manajemen dapatkan otoritas berdasarkan posisi dalam organisasi. Lebih didasarkan pada komunikasi verbal dan lebih didasarkan pada komunikasi tertulis. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah self leadership penting? Jadi untuk self leadership proses menilai diri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dalam mencapai tujuan. Type of self leadership ini ada self direction, self management, self planning, self control, dan self monitoring. Lalu tips self developing itu ada terapkan tujuan, mentorship, memahami dan menyadari diri sendiri, temukan kebaikan dan keindahan orang lain atau sekitarnya, menerima ide dan peluang baru, menghormati orang lain, tanyakan semuanya, dan caring people. Untuk struktur organisasi yang pertama itu membuat proses pengambilan keputusan, lalu membagi peran dan tanggung jawab, menjelaskan jalur hubungan hierarki, brainstorming. Lalu untuk ini adalah struktur kepengurusan himpunan yang normal terjadi. Lalu tips membuat struktur organisasi, yaitu pertama kompleks, tersusun dengan padat dan tidak berlebihan, menyesuaikan dengan SDM dan kebutuhan. Yang kedua ada vision aligned, sesuai dengan visi dan misi yang ingin dijalankan. Tiga ada fungsional, masing-masing memiliki posisi diri dan tidak tumpang tindih. Yang keempat ada well communicated, tiap role terhubung dengan siklus komunikasi yang jelas. Simulasi time, komunikasi kerja. Lalu proses dengan informasi dan membuat proses dari pihak pemberi
kepada pihak yang menerima. Jenis komunikasinya itu komunikasi formal yang kemudian dituju oleh organisasi sendiri dan memiliki sifat organisasi pada kepentingan organisasi. Dua, komunikasi informal. Komunikasi dengan metode yang santai luar dari kebakuan aturan, regulasi, atau kode etik pada suatu organisasi. Fungsi komunikasi informatif dan berkelanjutan tepat waktu, persuasif untuk mengatur suatu organisasi bersifat rujukan, regulatif berkaitan dengan aturan berlaku di suatu organisasi, dan yang keempat, integratif menyediakan saluran untuk dapat menjalankan tugas maksimal. Hambatan komunikasi yaitu latar belakang, teknis, atau media perantara, mendengar secara selektif, sumber yang dipercaya, perbedaan bahasa, perbedaan persepsi, tekanan waktu, dan pertimbangan nilai moral. Ada resolusi konflik juga di sini. Personal branding, yaitu personal branding adalah tentang memberikan impresi yang baik kepada orang sekitar kita. Hal ini penting untuk mengendalikan pandangan orang terhadap kita, terlebih khusus dalam dunia profesional agar lebih didengarkan. Personal branding pula tidak hanya tulisan apapun apa yang tertera, namun juga tindakan yang kita lakukan sehari-hari pula mengenai hal ini. Tujuan personal branding pengembangan kepercayaan, membangun kredibilitas, membangun rasa percaya diri, memperluas koneksi, dan menunjukkan diri sendiri apa adanya. Cara membangun personal branding, cari tahu siapa dirimu, apa motivasi, apa pekerjaanku, pengalamanku apa saja. Lalu yang kedua, tentukan tujuan yang jelas, seperti apa keadaanku, bisa kamu mencapai target tersebut. Lalu jaga konsisten, tetap mencari citra yang kita inginkan. Dan yang terakhir, buat konten yang tepat, gunakan media sesuai dengan kalian dan misalnya kita. Jadi ini adalah contoh CV dari media personal branding. Ya, ada CV, ada LinkedIn juga. Banyak lesson, gunakan bahasa profesional dan promosikan kegiatan, banyak koneksi, keahlian atau sertifikat. Oke, jadi itu saja